Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Muzaki dari kelas PAI 2D. Insyaallah di sini saya akan mengulas beberapa materi, yaitu materi mengenai konsep dasar belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Baik, yang pertama akan kita bahas mengenai konsep dasar belajar. Apa itu konsep dasar belajar? Konsep dasar belajar ialah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditujukan kepada pembelajaran supaya mempunyai hasil yang maksimal. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam konsep dasar belajar? Yang pertama yaitu pengertian belajar, yang kedua hakikat belajar, yang ketiga ciri-ciri belajar, yang keempat jenis-jenis belajar, dan yang kelima ialah aktivitas belajar. Pertama yaitu pengertian belajar. Menurut Nana Sujana, belajar ialah merupakan suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Nah, perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditujukan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap, kemudian tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan pada aspek-aspek lain yang ada pada individu seorang pelajar. Dan yang ketiga ialah adanya perubahan tingkah laku. Nah, ini yang diharapkan dari proses belajar itu, yaitu menghasilkan perubahan tingkah laku ataupun sikap pada diri seorang pelajar. Yang keempat ialah jenis-jenis belajar. Nah, belajar ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada belajar abstrak. Apa itu belajar abstrak? Belajar abstrak ialah cara berpikir yang abstrak, di antaranya mengetahui hal-hal yang tak nyata. Contoh seperti belajar matematika, astronomi, tauhid. Yang kedua ialah belajar keterampilan. Apa itu belajar keterampilan? Belajar keterampilan ialah cara belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik yang berhubungan dengan urat-urat saraf, otot. Contoh seperti berolahraga, menari, melukis, belajar alat musik. Nah, yang ketiga ialah belajar sosial. Belajar sosial ialah memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan permasalahan itu sendiri, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Kemudian yang keempat ialah belajar rasional. Belajar rasional ialah menggunakan kemampuan berpikir yang logis dan rasional guna untuk memecahkan permasalahan kehidupan. Yang kelima ialah belajar kebiasaan. Apa itu belajar kebiasaan? Belajar kebiasaan ialah seorang siswa memperoleh sikap ataupun kebiasaan yang baru, yang positif dan tepat, selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. Jadi diharapkan dari belajar kebiasaan ini lebih kepada karakter ataupun etika pada diri seorang pelajar ini. Yang keenam ialah belajar pengetahuan. Belajar pengetahuan ialah penyelidikan mendalam mengenai suatu objek pengetahuan atau program pembelajaran yang terencana untuk dapat menguasai materi ini, yaitu dengan cara eksperimen ataupun penelitian. Yang kelima ialah aktivitas belajar. Aktivitas belajar ialah suatu proses pembelajaran dengan sedemikian rupa guna untuk menciptakan seorang pelajar yang aktif, kemudian
mampu mengungkapkan gagasan ataupun argumentasi dan aktif bertanya gitu, seperti dalam kegiatan presentasi ataupun diskusi belajar. Nah, setelah kita menjelaskan konsep dasar belajar, selanjutnya akan kita bahas yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Yang pertama ialah faktor lingkungan, yang kedua faktor instrumental, yang ketiga faktor fisiologis, dan yang keempat adalah faktor psikologis. Hal diantaranya ialah bahan ajar, metode belajar, kemudian kurikulum, dan guru ataupun seorang. Yang ketiga ialah faktor fisiologis. Faktor ini berhubungan dengan kondisi fisik seorang pelajar. Nah, dalam proses belajar, apabila kondisi fisik memang sehat, tentu ini akan berdampak baik pada seorang pelajar. Ia akan mampu aktif belajar dalam proses diskusi, presentasi, berinteraksi dengan sesama. Berbeda dengan seorang pelajar yang kondisi fisiknya sedang tidak sehat. Yang keempat ialah faktor psikologis. Nah, faktor ini berhubungan dengan psikologi ataupun kejiwaan seorang pelajar. Di antaranya ialah kecerdasan, minat ataupun dorongan belajar siswa, perhatian, kemudian sikap, bakat, dan daya nalar ataupun daya berpikir seorang pelajar. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil belajar. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi semua pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.